Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk perpindahan panas radiasi ya. Bagian yang pertama, ini bagian yang pertama. Seperti kita ketahui, pindahan panas radiasi yaitu perpindahan panas yang tidak memerlukan media ya. Nah, ini atau tidak memerlukan zat perantara. Nah, ketika ada luas permukaan seperti ini, kalor ataupun panas bisa menyebar ke segala arah tergantung dari luas permukaan yang menjadi sumber panas itu sendiri. Nah, ini ada ilustrasi seperti ini. Ini misalkan ada sebuah bola yang mempunyai luas permukaan atau luas penumpang A dan menyebarkan kalor yang mempunyai suhu T Kelvin ya. Adapun contoh-contoh dari perpindahan panas radiasi itu seperti ini. Nah, ini cahaya matahari ya. Cahaya matahari akan menyalurkan panas secara radiasi. Jadi kan tidak memerlukan zat perantara. Radiasi itu banyak macamnya ya, ada radiasi kalornya, ada radiasi elektromagnetnya ya. Ini yang contoh yang pertama. Terus yang contoh yang kedua, nah ini ada lilin ya. Nah, ketika lilin dinyalakan, api lilin akan menyebarkan suhu ke segala arah. Radiasinya enggak kelihatan ya, cuman bisa dirasakan panas yang menempel di tangan. Terus contoh yang ketiga, ini ada perapian ya, atau cerobong perapian ya. Sini ada pembakaran. Terus ketika api dinyalakan, dia akan menyebarkan panas ke segala arah ya, sehingga bisa dirasakan oleh tubuh kita. Nah, bentuk cerobong ini dari zaman dulu memang seperti ini. Nah, asapnya akan keluar ke atas. Nah, panasnya akan melebar ke segala arah. Kenapa kok asapnya tidak memenuhi sebuah ruangan? Karena asap itu media yang mengalir karena adanya hukum termodinamika ya. Nah, karena di ruangan ini suhunya lebih tinggi daripada di luar ruangan, maka panas juga akan mengalir ke atas ya. Nah, begitu juga media asapnya juga akan keluar. Nah, dia mencari udara yang mempunyai temperatur yang lebih rendah ya. Makanya kalau ada perapian di rumah seperti ini, khususnya untuk rumah-rumah di musim dingin ya, di negara 4 musim, ini cerobong asapnya dikeluarkan ke atas, pasti asapnya akan mengalir ke atas atau keluar rumah. Nah, karena suhu di luar rumah lebih dingin daripada di dalam perapian ini. Nah, panasnya juga akan keluar, tapi enggak sebanyak yang masuk ke ruangan. Nah, ini konsep dari radiasi. Radiasi adalah proses mengalirnya panas dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah bila benda terpisah baik oleh udara atau gas ataupun hampa. Nah, ini ya. Jadi radiasi itu proses mengalirnya panas ya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Seperti tadi cerobong asap itu ya. Istilah radiasi digunakan untuk segala jenis gelombang elektromagnetik ya.
Nah, tetapi dalam ilmu perpindahan panas radiasi ini dibatasi supaya tidak melebar ya. Jadi dibatasi pada persoalan yang diakibatkan oleh suhu dan yang dapat mengangkut energi melalui medium tembus cahaya ataupun melalui ruang. Nah, energi ini disebut radiasi termal. Nah, jadi begini, radiasi dipengaruhi juga oleh warna dari benda yang dikenai sebuah kalor ya. Jadi nanti perhitungannya, benda yang transparan, benda yang putih akan berbeda dengan benda yang hitam ya, atau black body. Nah, jadi benda itu ada 3 nanti ya, ada transparan, ada setengah transparan atau gray body disebutnya, ada yang gelap atau hitam atau benda hitam atau black body. Nah, di sini bisa kita lihat ketika ada 2 lempengan seperti ini ada permukaan 1 dan ini ada permukaan 2. Nah, permukaan 1 mempunyai suhu T1, sedangkan permukaan 2 mempunyai suhu T2. Di sini bisa kita lihat, kita asumsikan suhu di permukaan benda 1 lebih besar daripada suhu di benda T2. Nah, ini diasumsikan seperti ini ya. Jadi suhu akan mengalir dari, atau panas akan mengalir dari T1 dan T2. Jadi mengalir ke sini. Sedangkan T2 juga akan mengalirkan panas dari T2 ke T1. Nah, kenapa? Karena di antara 2 lempengan ini ada udara, ada ruang hampa lah. Nah, berarti otomatis kan di sini, di ruangan ini kan suhunya pasti lebih rendah dari T1 dan T2. Jadi T1 mengalirkan ke arah T2, T2 mengalirkan ke arah T1. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Inilah disebut perpindahan panas secara radiasi ya. Nah, ini pengertian dari benda hitam ya. Benda hitam didefinisikan sebagai sebuah benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Jadi benda hitam itu menyerap panas yang diterima ya. Bisa diasumsikan dia menyerap semua panas yang diterima. Nah, kalau benda putih dia memantulkan. Nah, kalau benda grey dia ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Ya. Jadi kalau benda hitam diasumsikan 100% dia menyerap kalor ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dalam pemilihan cat rumah ya, carilah cat outdoor yang berwarna terang atau putih lah. Kenapa? Dia tidak menyerap panas ke dalam rumah gitu ya. Jangan mencari cat outdoor yang berwarna gelap, karena dia menyerap panas. Nah, semakin lama menyerap panas, jadi tembok Anda akan tembus ke dalam rumah panasnya ya. Nah, ini contoh dari radiasi terhadap benda hitam ya, atau benda gelap ya. Dengan kata lain, pada benda hitam ini tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar dari benda hitam ya. Jadi benda hitam mempunyai harga absorpsi dan emisivitas yang besarnya sama dengan 1 ya. Jadi untuk benda hitam harga E nya itu sama dengan 1 ya. Beda dengan benda yang berwarna putih ataupun yang grey. Grey itu antara hitam sama putih ya, atau tengah-tengah lah, yang bisa menyerap dan bisa memantulkan ya.
benda hitam dipanasi sampai suhu yang cukup tinggi akan tampak membara. Nah, ini bisa diaplikasikan ketika Anda membuat tembok tadi ya, cat tembok tadi ataupun genteng ya, supaya panas tidak masuk ke dalam rumah. Terus ketika Anda membuat sebuah misalkan mesin pemanas air ya yang di atas genteng, supaya panasnya diserap 100% untuk memanaskan air, buatlah permukaan bak atau penampung airnya berwarna hitam pekat ya, supaya air yang di dalam bak tersebut akan cepat menguap. Nah, karena panas yang diterima benda hitam itu tadi 100% akan diserap oleh bak warna hitam tadi. Jadi air lebih cepat menguap ya, atau bukan menguap, lebih cepat panas ya, karena dia menyerap panas 100% dari radiasi sinar matahari ya. Nah ini untuk persamaan dari perpindahan panas radiasi ya. Diketahui bahwa perpindahan panas radiasi tidak memerlukan medium ya. Nah, seperti tadi ya, tidak memerlukan medium. Terus radiasi menggunakan energi dalam bentuk perlambatan foton atau kuanta dalam transmisi ke benda-benda lain ya. Nah, jadi dia menggunakan energi elektromagnet ya dalam bentuk perlambatan foton. Nah, besarnya energi masing-masing foton adalah E sama dengan mc kuadrat. Nah, jadi ini rumusnya Albert Einstein ini ya, E sama dengan mc kuadrat. E itu energi, M itu massa, C itu kecepatan cahaya dalam ruang vakum ya. Nah, mc kuadrat sama dengan Hv. H itu konstanta Planck ya. Sedangkan V ini berasal dari persamaan C dibagi lambda. C itu kecepatan cahaya, lambda itu panjang gelombangnya ya. Bisa juga disebut sebagai emisi power atau energi yang dipancarkan benda per satuan waktu per satuan luas. Nah, ini ya persamaan sederhana dari energi yang dilambatkan secara radiasi ya. Nah ini persamaan dari C tadi ya, kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya didapatkan dari panjang gelombang dikalikan frekuensinya. Nah, di sini bisa kita lihat gelombang-gelombang yang dihitung berdasarkan panjangnya ya. Nah, di sini ada IR itu biasanya didapat di remote control ya, atau bisa disebut sebagai infrared ya. IR itu infrared atau inframerah ya, biasanya dia pakai di aplikasi di remote control. Cahaya infrared tidak akan terlihat oleh mata telanjang ya, hanya bisa dilihat oleh perangkat lain ya. Karena apa? Karena gelombangnya pendek ya. Untuk membuktikannya, coba remote Anda dinyalakan atau dipencet-pencet. Kalau dilihat dengan mata telanjang, dia tidak akan terlihat. Tetapi ketika dilihat dengan kamera HP, dia akan terlihat cahayanya ketika Anda pencet tombol-tombolnya. Nah, hal ini biasa dipakai di tukang servis ya, servis elektronika ya, untuk mengecek remote control apakah dia ada
arus listrik yang mengalir di remote controlnya, dia akan mengecek dengan kamera HP. Nah, karena kamera HP bisa menangkap gelombang yang pendek ya pada infrared atau LED infrared tersebut. Jadi kalau Anda mau ngecek remote TV Anda rusak atau enggak, ataupun karena baterainya habis atau enggak, Anda cukup nyalakan kamera Anda ke LED infrared. Nah, terus Anda pencet-pencet, nanti kelihatan. Kalau dipencet semua tombol itu infrarednya kelihatan menyala di dalam kamera HP, berarti remote Anda tidak apa-apa ya, atau normal. Bisa jadi perangkat listrik Anda yang lain seperti TV maupun AC yang bermasalah ya. Tapi ketika infrarednya tidak menyala, berarti Anda bisa mengecek baterainya atau remote-nya, seperti itu ya. Terus di sini juga ada gelombang UV, nah, ada X-ray, gelombang-gelombang cahaya ini ya. Ada X-ray, ada gamma rays, ada gelombang radio. Nah, jadi di sini ada panjang gelombang masing-masing ya. Ada yang masih bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat ya. Nah, ini sifat-sifat perpindahan panas radiasi. Nah, ketika ada benda yang semi transparan seperti ini, maka energi yang mengenai permukaan atau energi radiasi atau G, sebagian akan yang pertama diabsorpsi atau diserap ya, diserap oleh medianya. Terus yang kedua akan dipantulkan, akan dipantulkan atau reflected. Nah, kalau absorpsi itu persamaannya alfa dikalikan G itu energi radiasinya. Kalau dipantulkan itu rho G, nah, rho G. Sedangkan kalau diteruskan tol dikalikan G. Ini adalah notasi untuk cahaya yang dipantulkan, diserap maupun ditransmisikan ya, atau diteruskan. Kalau rho itu direfleksikan atau dipantulkan, atau kalau alfa itu diabsorpsi atau diserap. Kalau to itu diteruskan atau ditransmisikan. Nah, makanya untuk rho itu konstanta refleksivitas ya. Sedangkan alfa itu konstanta dari penyerapan atau absorpsivitas ya. Sedangkan to itu konstanta untuk transmisivitas. Nah, jadi kalau mengukur perpindahan panas radiasi itu tergantung dari benda yang akan meradiasikannya ya, tergantung dari warna media yang dipakai ya. Nah, ini ya, untuk perpindahan panas secara radiasi memakai persamaan Stephen-Boltzmann ya, di mana energi total yang dipancarkan oleh sebuah benda sebanding dengan pangkat 4 suhu absolut ya. Ini ya, energi total yang dipancarkan sebanding dengan suhu yang ditransmisikan pangkat 4 ya. Nah, emit sama dengan epsilon itu konstanta emisivitas, harganya 0 sampai 1 ya. Sedangkan A luas bidang perpindahannya atau luas permukaannya. Nah, kalau to ini konstanta Stephen-Boltzmann ya. Harganya sekitar 5,67 kali 10 pangkat 5. Sedangkan untuk E emisivitas
itu harga dari warna benda atau media yang akan dipakai. Untuk benda hitam itu nilai epsilonnya atau E-nya ini sebesar 1 ya. Untuk benda yang transparan atau putih itu nilainya 0, karena dia tidak menyerap maupun tidak memantulkan. Sedangkan untuk benda yang grey itu nilainya antara 0 sampai 1 ya. Emisivitas dihasilkan dari persamaan ini juga ya, energi dibagi energi yang diserap. Itu harga emisivitas ya. Berapa energi yang dipancarkan dibagi dengan energi yang diserap ya. E dibagi EB ya. Ini ya, dari daya emisinya benda terbagi ke dalam 3 macam ya. Ada benda putih sempurna atau absolute white ya. Dia itu menyerap sinar 100% ya, tanpa mengemisikan kembali. Jadi emisivitasnya sama dengan 0 nah, jadi kalau ingin rumah Anda adem, carilah cat outdoor yang berwarna putih ya. Ya, tapi efeknya kalau berwarna putih gampang kotor ya. Tapi kalau ingin rumahnya adem ya. Tapi kalau Anda hidup di negara yang dingin atau di daerah yang dingin, malah Anda mencari warna cat yang berwarna gelap supaya menyimpan panas, dan panas itu digunakan untuk penghangat ruangan ya kalau ada sinar matahari ya. Jadi jangan terbalik ya. Terus ada yang kedua, ada benda abu-abu atau gray body ya. Benda abu-abu ini ada penyerapan, ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Nah, harga emisivitasnya sebesar 0 sampai 1. Nah, harganya 0 sampai 1. Sedangkan ketiga ada benda hitam atau black body. Nah, black body seperti tadi dijelaskan, dia akan menyerap 100% energi yang diradiasikan ya. Sehingga harga emisivitasnya sama dengan 1 ya. Nah, setelah kita pelajari teori tadi, lebih enak kita pelajari contoh soalnya ya, supaya Anda lebih paham. Sebuah black body atau benda hitam mengalami radiasi pada suhu 3000 Kelvin ya. Hitung emisi power atau EB jika tonnya atau konstanta Stefan Boltzmann-nya sebesar 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi per Kelvin pangkat 4, dan hitung harga E-nya atau energinya jika harga emisivitasnya 0,85. Jadi harga 0,85 ini dari konstanta benda hitam itu ya. Nah, benda hitam ini kayaknya enggak terlalu hitam banget ya, karena harga E-nya 0,85. Kalau hitam banget yang menyerap 100% itu harga E-nya 1. Nah, dari persamaan Stefan Boltzmann untuk mencari emisi powernya atau EB, yaitu to dibagi T to dikali T pangkat 4 ya, maaf ya, to dikali T pangkat 4. Nah, jadi kita bisa langsung mengalihkannya ya. 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikalikan suhunya pangkat 4, sehingga emisi powernya sekitar 4,59 kali 10 pangkat 6 watt per meter persegi ya.
Nah, ini faktor selain faktor apa namanya, faktor warna atau warna media atau medium yang tadi ya, radiasi juga dipengaruhi oleh faktor pandang ya. Ada faktor pandang ya, ada view faktor, angle faktor, ada shift faktor ya. Jadi radiasi itu enggak cuma searah. Radiasi itu bisa kemana-mana, tapi ini dibagi menjadi 3 aja ya, biar gampang menghitungnya ya atau menganalisisnya. Suatu permukaan yang memancarkan radiasi maka akan ditangkap oleh permukaan benda di sekelilingnya. Biasanya energi yang ditangkap akan dipengaruhi oleh posisi benda tersebut terhadap benda pemancar radiasi ya. Nah, karena itu didefinisikan sebagai faktor pandang, yang menyatakan fraksi energi yang diterima permukaan benda terhadap yang dipancarkan. Nah, di sini ada sumber energinya ya. Ketika ada panas, dia akan mengalirkan segala arah. Nah, kebetulan di sini ada bidang lagi. Nah, ada 3 permukaan. Nah, permukaan 1, permukaan 2, dan permukaan 3. Nah, ketika radiasi itu menempel di permukaan 1, menempel di permukaan 2, menempel di permukaan 3, maka perhitungannya akan ada 2 energi yang dipancarkan. Nah, ini kalau ada 2 ya, ada dua pandang ya. Satu memancarkan, yang kedua juga memancarkan, ya, saling menerima. Nah, kalau ada 3 benda yang menerima terus memancarkan kembali, nah hitungannya seperti apa? Nah, jadi diturunkan berdasarkan fraksi-fraksi permukaan tersebut. Nah, misalkan F1 2, nah, fraksi energi yang dipancarkan dari benda 1 terus diterima di benda 2. Misalkan ini ada energi, nah, dia memancarkan ke permukaan 1, nah, otomatis dia akan memancarkan ke permukaan 2. Nah, permukaan 2 juga akan memancarkan ke permukaan 1. Nah, jadi timbal balik. Nah, jadi kita bisa memberikan notasi F12, nah, fraksi energi yang dipancarkan dari benda 1 yang diterima benda 2. Nah, kalau F21 berarti kan fraksi energi yang dipancarkan oleh benda 2 diterima benda 1. Nah, FIJ, nah, berarti kan ini untuk menjelaskan semua fraksi ini tadi ya. FIJ berarti fraksi energi yang dipancarkan benda I yang diterima benda J. Nah, kalau dibalik FJI, nah, fraksi energi yang dipancarkan oleh benda J terus yang diterima benda I, nah, dan sebaliknya. Nah, ini faktor pandangan dibagi menjadi 4 ya. Nah, ada bentuk atau shape faktor. Setiap bentuk mempengaruhi faktor pandangan atau faktor saling memancarkan energi tadi ya. Nah, terus yang kedua faktor pandang atau view faktor. Terus yang ketiga ada faktor sudut ya. Kalau sudutnya beda, dia pasti saling pemancaran energinya juga beda. Terus faktor konfigurasi. Nah, terus ada lagi faktor geometris benda tersebut ya. Nah, ini ya. Pertukaran energi antara 2 permukaan yang mempunyai suhu yang berlainan. Ini kita bisa lihat ketika ada permukaan 1 dan permukaan 2. Nah, permukaan 1 dan permukaan 2 saling meradiasi ya. Energi di permukaan 1 bisa sampai di permukaan 2 dan sebaliknya. Nah, ini ya. F12 jika fraksi energi meninggalkan permukaan 1 dan diterima oleh permukaan 2. Terus sebaliknya F21
fraksi energi yang meninggalkan permukaan 2 dan diterima oleh permukaan 1. Sehingga FNN yaitu fraksi energi yang meninggalkan permukaan M dan diterima oleh permukaan N. Nah, energi yang meninggalkan permukaan 1 dan sampai di permukaan 2 yaitu EB1 dikalikan A1 dikalikan F12. Ini ya. Ini energi yang perhitungan energi yang meninggalkan permukaan 1 dan sampai di permukaan 2. Jadi persamaannya EB1 itu energi tadi ya, energi radiasi tadi ya, dikalikan A1, luas penampang dari benda 1, dikalikan fraksi 12 ya, fraksi energi yang dipancarkan permukaan 1 dan diterima di permukaan 2. Sedangkan energi yang meninggalkan permukaan 2 dan sampai di permukaan 1 persamaannya EB2 dikalikan A2 dikalikan F21. EB2 itu energi radiasi di benda 2, A2 itu luas permukaan dari benda 2, dan F21 fraksi energi yang meninggalkan permukaan 2 sampai di permukaan 1. Jadi energi netonya atau pertukaran energi netonya bisa dinotasikan dengan persamaan ini Q12 ya. Q12 atau laju perpindahan panas dari kedua benda sama dengan EB1 dikalikan A1 dikalikan F12 dikurangi EB2 dikalikan A2 dikalikan F21. Nah, ini ya. Dua permukaan ini berlaku hubungan resiprositas ya, atau saling tinggal balik ya. Jadi AM FMN sama dengan AN FNM. Ini ya hubungan resiprositas ya. Sehingga pertukaran kalau energinya menjadi seperti ini. Persamaan ini dipakai ketika suhu di dua permukaan itu berbeda ya. Kalau suhunya berbeda, maka Q12 sama dengan A1 F12 dikalikan EB1 min EB2 atau A2 F21 dikalikan EB1 min EB2 ya. Ini kalau suhunya berbeda. Terus hubungan berbagai faktor bentuk. Benda-benda tidak bisa memandang diri sendiri. Berarti setiap benda tidak bisa memancarkan ke dirinya sendiri. Jadi harus dipantulkan dengan benda yang lain. Ini asumsinya ya, ini asumsi. Jadi benda tidak bisa memandang diri sendiri. Seperti Anda memandang diri sendiri tanpa bantuan cermin kan nggak bisa. Jadi harus dipantulkan. Jadi asumsinya F11, F22, F33 itu sama dengan 0 ya. Jadi fraksi energi yang dipancarkan benda 1 ke yang diterima oleh benda 1 itu sama dengan 0. Begitu juga untuk benda 2 dan benda 3. Jika Fij adalah fraksi energi total yang meninggalkan permukaan I dan sampai di permukaan J, maka persamaannya sigma Fij sama dengan 1. Jadi total dari ketiga fraksi, misalkan ada 1, 2, 3 benda, jadi jumlah totalnya itu fraksi energinya itu sama dengan 1. Terus ketika ada 3 permukaan ya, ada 3 lengkung permukaan ya, kita tuliskan seperti ini ya, biar mudah untuk menganalisanya. F11 kan tadi 0 ya, karena dia memandang benda sendiri ya. Terus F22 sama dengan 0. Ketika yang dipancarkan itu, yang memancarkan itu benda 1,
ke benda 1, ke benda 2, ke benda 3, maka jumlah total dari fraksi energinya F11, F12, F13 sama dengan 1. Nah, jadi ya, ini kan karena F11 itu sama dengan 0, maka kita keluarkan. Nah, jadi F13 sama dengan 1 dikurangi F12 dikurangi 0. F11 kan 0, jadi F13 sama dengan 1 min F12. Terus yang kedua F22 F22 0 karena dia memandang benda sendiri. Nah, di sini berarti kan F21 tambah F22 tambah F23 sama dengan 1. Kan F22 itu 0, maka F23 sama dengan 1 min F21 dikurangi 0 ya. Jadi F23 sama dengan 1 min F21. Nah, terus kita karena tadi ada hubungan resiprositas A1 F12 akan sama dengan A2 F21. Nah, terus kita jabarkan lagi di sini ya. Nah, mana tadi? Oh, ini ya, sampai sini ya. Nah, penjabarannya sudah sampai sini ya. Kita lihat contoh soal ya. Contoh soal lagi ini. Suatu plat hitam paralel. Nah, ini paralel ya, paling enak paralel ini. Berhadapan dengan mempunyai ukuran 0,5 dikalikan 1 meter. Berjarak 0,5 meter. Nah, plat yang dijaga suhunya plat yang suhu platnya dijaga 1273 Kelvin. Nah, sedangkan yang lain 723 Kelvin. Berapa perpindahan panas radiasi neto di antara plat tersebut? Nah, ini kita gambarkan dulu ya supaya jelas ya. Ini ada plat 1. Nah, plat 1 ukurannya 0,5 dikalikan 1. Terus plat 2 ukurannya 0,5 dikalikan 1. Nah, jarak antar dua plat itu 0,5. Nah, jadi luas penambang A1 atau permukaan 1 itu A1 0,5 kalikan 1. Karena dua plat ini ukurannya sama, maka luas penambangnya juga sama. Sedangkan yang membedakan suhunya itu yang satu 1273 Kelvin, terus yang kedua 723 Kelvin. Ini T2, sorry. Kita ganti aja biar nggak bingung. T2. Ini ya, T2 sama dengan 723 Kelvin ya. Untuk mencari F12 atau fraksi energi yang mengalir dari F1 ke benda itu dipancarkan lagi. Fraksi energi yang mengalir dari benda 1 dan diterima F2 bisa diperoleh dari perhitungan perbandingan antara panjang dibagi jaraknya ya, jaraknya 0,5 ini ya, dan lebarnya dibagi jaraknya. Nah, ini kita hitung dulu L dibagi D. Nah, untuk ini ya 0,5 dibagi 0,5 jaraknya, karena ini bendanya sama, ukurannya sama, jadi semua bendanya dihitung dengan jumlah yang sama gitu. Beda lagi nanti kalau bendanya beda ya. Nanti untuk F21 tidak akan sama dengan F12 karena luas penambangnya berbeda. Karena contoh soal ini ukuran bendanya sama, maka kita bisa pakai konstanta ini ya. Nah, kita hitung dulu untuk L per D, berarti kan lebar ini ya,
atau panjang lah, panjang ini 0,5 dibagi jaraknya 0,5, jadi sama dengan 1. Sedangkan W itu ininya nih panjang ini. Nah, lebar lah, ini lebar lah, wide ya. Kalau ini panjang, ini lebarnya. Karena 1, maka dibagi jaraknya 0,5. Harga 12 ini diperoleh dari grafik. Nah, dari grafik kita bisa mencari fraksi energi ketika L per D nya 1 dan OW per D nya 1. Nah, ini ya grafiknya ya. Nah, ini ketika L2 kan ini. Nah, L2 itu ini. W tadi ya. W per D itu nilainya itu kan 2 tadi ya. Terus L1 per D atau L per D itu kan nanti nilainya 0,5, nilainya kan 1. Nah, sini ya. Nah, nilainya 1 ini kita cari ini. Ini ada nilai 1, ini ada nilai 2. Ini kita tarik ke atas, ketemu di grafik ini nilainya 1. Terus kita temukan titik temunya di sini, terus tarik ke arah kiri. Nah, maka bisa didapatkan nilai F12 sekitar 0,285. Nah, setelah itu kita hitung laju perpindahan panas radiasi netonya dengan persamaan Q12 sama dengan A1 F12 dikalikan EB1 min EB2 atau sama dengan A1 F12 dikalikan TO dikalikan T1 pangkat 4 dikurangi T2 pangkat 4 ya. Karena kan EB itu kan TO dikalikan T ya. Atau konstanta ini ya, konstanta Stephen Boltzmann tadi ya, tolnya ini ya. Jadi kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Luas penampang benda 1 0,5. Terus emisi fraksi energinya dari benda 1 ke 2 0,285. Sedangkan ketetapan Stephen Boltzmann-nya 5,669 kali 10 pangkat minus 8. Terus dikalikan selisih dari suhu antara kedua benda tersebut. Nah, berarti kan T1 pangkat 4 dikurangi T2 pangkat 4. Berarti 1273 pangkat 4 dikurangi 723 pangkat 4. Nah, maka didapatkan untuk perpindahan panas dari benda 1 kedua itu sebesar 19,073 19.073,076 watt ya. Inilah perpindahan panas radiasi antara dari benda 1 ke benda 2 ya. In this tutorial, we will look at some basic concepts related to radiative heat transfer. When we talk of radiation, we note that all materials at temperatures above zero absolute emit radiation of an electromagnetic nature. And radiation is described by its wavelength, and we use a symbol lambda, and its frequency with a symbol nu. As the temperature of an object increases, the frequency of the radiation will increase and its wavelength will decrease. This is because there is an inverse relationship between the wavelength and the frequency, described by an expression lambda equals C over nu, where C, the constant, is the speed of light, which is
186,000 miles per second. To understand thermal radiation, we will examine three terms as we will relate those to this figure where we have an object at temperature T1. Those terms are alpha, which describes the absorbed energy, rho, which is the reflected energy, and tau, the transmitted energy. Now, these symbols may be different from those that are shown in the textbook in case you are also looking at this information in the text. Now, there is a term called black body, and the definition of a black body is that it is an object which will absorb all radiation incident upon it. Now, nothing in nature actually is a black body. It is used as a standard that will be useful in examining some of the conditions involved in radiation. So, all the objects that partially reflect and partially absorb radiation are called gray bodies. Even something as black as lamp black is the soot that comes out of a lamp, has the absorptivity value, the alpha value of 0.99, whereas it reflects about 1% of the radiation incident upon it. So the rho value is 0.01. The absolute magnitude of alpha, rho, and tau depends on the incoming radiation. For example, the wall of a house is opaque to visible light, but transparent to radio waves. That's why we can listen to a radio inside the house, yet the walls are preventing visible light to transmit through. Another concept that is important here is that a receiver also emits radiation. Note that emission is different from reflection. So, because the object itself is above zero absolute, it emits radiation. So then the actual amount of heat transfer to an object by radiation is the difference between what it receives from other sources and what it re-radiates or emits back to its own environment. In order to do computations related to radiation, we use Stefan Boltzmann's law. And that law states that QB equals sigma times A times T raised to power 4, where T is the absolute temperature, QB is the maximum rate of heat which can be radiated at temperature T. And then sigma is the constant 5.669 into 10 raised to power minus 8 watts per square meter, Kelvin raised to power 4. And A is the surface area. Now, a gray body emits something little less than what is shown by the above expression. So in case of a gray body, Q equals epsilon times sigma times A times T raised to power 4, where epsilon is the emissivity, the numerical value of that varies between 0 and 1. Mathematically, it can be shown that the numerical value of alpha, that is the absorptivity, equals epsilon, which is the emissivity. Now, epsilon depends on wavelength and temperature. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.